Tunggu-tunggu oleh banyak orang. Ini dia webinarnya Tiki. Ini yang ketiga. Hari ini kita berbahagia sekali masih diberikan kesehatan seperti ini. Mudah-mudahan Sobat Tiki juga mengalami hal yang sama. Bahagia dan sehat. Itu sangat penting sekali. Nah, walaupun kita dalam kondisi sehat, harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Nih, hari ini kita juga pakai face shield, udah gitu juga cuci tangan, jaga jarak. Bahkan mengenai cuci tangan, ini Presiden Jepang kita ini bukan cuci tangan lagi, cuci kaki karena mau bobo katanya. Oh ya, langsung aja ya, kita akan perkenalkan. Hari ini saya Irfan Hakim bersama dengan Tiki akan melakukan webinar yang benar-benar asik sekali nih. Ini bisa dibilang webinar pertama saya yang dikemas dalam kondisi pandemi ini dan keren banget. Ini keren banget. Kita berasa dalam akuarium. Ini supaya nafas kita tidak tidak terganggu pakai fasil ini. Setnya keren dan kita akan sapa dulu nih. Yang pertama nih dari teman Tiki kita ada Bapak Irwenda. Assalamualaikum Pak Irwenda, sehat? Selamat. Selalu segar, selalu semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat walaupun dalam pandemi seperti ini ya. Siap. Pak Wenda, kita panggil Pak Wenda aja ya. Siap. Ada juga. Karena ini saatnya kita lihat ada akuarium, kemudian ada juga ikan cupang. Kita datengin langsung Presiden Ikan Cupang Indonesia. Babe, sehat Babe? Sehat, Kiwai gembel. Ya sehat. Kurus banget sih Be. Itu salah satu hobi. Hobinya kok kurus? Hobinya nggak makan. Berat badannya berapa? 45. 45? Iya. Beneran? Dari SMA 45. Keserap kedokan cupang. Nah, kita tidak membahas tentang berat badannya presiden kita ya, ini Presiden Cupang. Kita akan membahas tentang dunia cupang yang luar biasa. Pandemi ini memang semua juga berubah total. Semua kehidupan kita berbeda dengan sebelumnya. Biasanya kita berkegiatan di luar rumah, pergi pagi, pulang malam udah biasa. Tapi sekarang hampir rata-rata, kalau nggak penting-penting banget, semuanya di rumah. Stay at home. Nah, dari situ bosan. Sementara kita harus imunitas tubuhnya harus terjaga supaya nggak kena corona. Nah, untuk terjaga imunitas tubuh itu salah satunya adalah harus bahagia. Kalau bahagia, salah satunya adalah harus punya hobi. Dan ikan menjadi salah satu hobi yang benar-benar bisa membuat bahagia dan itu bisa dinikmati walaupun kita stay at home. Ya. Betul, setuju? Setuju. Pak Wenda pernah ikan nggak? Oh banyak. Beneran? Banyak. Ikan apa saja Pak Wenda? Kalau yang pertama ikan yang dibeli dari pasar ya Buat dimakan masak. itu mah ikan mas. Tentunya saya juga hobi piara ikan. Ada ikan gurame, ada Wah, seru ikan banget. konsumsi sih ya. Iya. Di belakang rumah saya piara. Seru Ikan sekali. mas, segala macam. Ikan mas, tapi itu Ya. biasanya dihitungnya per kilo ya? Nggak tahu sih, saya beli dari anakan sih ya. Yang Nah. besar baru kita goreng. Sekarang itu bisnis ikan itu melejit karena hebat sekali. Dari harga saja, hitungnya itu kan per ekor ya? Iya. Jadi saya beberapa kali ngobrol sama orang-orang, katanya dengan hobi ikan itu merebak. Lagi tapi per ekor karena ekor. jadi kan Iya. ikan hias. Iya. Setuju. Kita akan ngobrol tentang ikan hias khususnya ikan cupang nanti. Tapi sebelumnya nih, saya baru tahu dan baru sadar. Saya nanya ke Pak Wenda deh, manajer traffic and gateway dari Tiki. Tiki itu baru lagi, sudah 50 tahun. Alhamdulillah 50 tahun usia yang ini dalam masa kalau manusia tuh posisi yang sangat bijak udah ya. 50 Iya, tahun. 50 tahun itu Bukan hal yang mudah untuk dicapai. Tiki deh dulu. Kayaknya begitu ya. Ini AA dari mana? Bandungnya di pelosok mana dikirim pakai tiki. Sehari sampai. Tapi ngomongin soal Tiki, ini titipan kilat, betul kan? Sobat lama juga, Ya. Saya janji ketemu. ngasih sulkata sama beliau belum juga. Dulu janji kasih kura-kura ya, lupa. Kebetulan alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi Sobat Tiki dimanapun berada dan para fish lover tentunya ya. Nanti ada Presiden ikan hias terutama cupang juga ada di sini. Saya sangat bersyukur bisa berkumpul. Jadi pertanyaannya adalah tadi Irfan pertanyakan bagaimana ketika masa pandemi sesudah dan sebelum. Ya. Tentunya memang ada perbedaan-perbedaan terkait dengan regulasi Tiki pun ikut dengan apa yang sedang pemerintah
himbau. Seperti tadi ya, jaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan, menjaga situasi juga tetap aman, kesehatan. Jadi, pelayanan juga berubah. Betul, termasuk kami sebelum ke customer, kami sendiri harus melakukan cek and recheck terhadap kesehatan Diri sendiri di dalam internal Tiki. Rapid test, lakukan swab segala macam sudah. Karena apa? Sebelum kita memberikan pelayanan ke masyarakat, tentunya kami harus sehat lebih dulu. Betul, setuju. Begitu. Bagaimana traffic pengiriman di Tiki? Ya. Sebelum pandemi dan setelah, apakah ada peningkatan atau penurunan? Tentunya salah satu yang menjadi kita masih bisa eksis, salah satunya adalah di logistik itu salah satu sektor industri yang masih bisa tetap berjalan sampai saat ini. Tentunya tadi dengan mengikuti tetap protokol kesehatan. Ya. Kalau untuk bicara load kapasitas sampai saat ini alhamdulillah masih bisa terjaga, Pak. Wah. Gitu. Dan itu bagus sekali dan bukan sesuatu yang mudah juga di masa pandemi seperti ini ya. Betul. Bagaimana kita yang penting bisa komit terhadap janji, terhadap pelayanan, servis yang baik terhadap customer kita. Betul, karena fasilitas yang diberikan itu kan gini, kita kayak transaksi. Sekarang itu lebih ke online. Betul. Gak mau ketemu secara langsung. Begitupun Tiki juga ada pelayanan barunya itu yang jempol putar. Nah, jemput online itu bisa dari manapun kita bisa dijemput online segala. Sekarang pelayanan daring udah pakai itu. Putar itu jemput antar. Oh, bayangin. Dijemput terus diantar. Jadi orang nggak perlu ke kantor Tiki pun bisa. Dan itu mendukung roda perekonomian juga secara langsung dan tidak langsung ya. Betul. Nah, berbicara mengenai perekonomian, ini ada beberapa artikel yang bisa kita lihat. Ini perekonomian itu tiba-tiba melejit khususnya di dunia hobi, tanaman, ikan hias, akuarium, segala macam. Nih ada gadis di Jombang juga katanya raup 25 juta dari bisnis ikan hias saat pandemi COVID-19 justru meningkat. Ini fakta-fakta yang justru mengejutkan sekali. Dan saya tuh banyak sekali ngobrol dengan teman-teman pengusaha ikan hias. Katanya di masa pandemi itu kurang lebih rata-rata 3 kali lipat meningkat dibanding sebelum pandemi. Bagaimana dengan cupang, Babe? Itu istimewa banget dengan cupang ya. Betul seperti itu? Lebih meningkatnya kayaknya 1000%. Wow, berarti 10 kali lipat? Sepertinya gitu, yang saya alami gitu. Kenapa bisa seperti itu menurut penerawangan dari Bapak Presiden cupang? Karena di pandemi ini kan orang lebih banyak di rumah tuh. Ya. Yang dipegang cuma gadget aja. Iya, bosan. Yang ada gadget, dia tiba-tiba ngeluarin ngeliat YouTube. YouTube-nya di Hakims. Oh iya, YouTube di Hakim. Lihat YouTube kok ada, misalnya ada ikan cupang gitu, dilihatin dia kembali ke Instagram, lihat banyak ada orang jual-jual dan rasa ingin memiliki gitu. Jadi hari-harinya di rumah hanya YouTube. Betul. Akhirnya mencari sesuatu yang bisa bikin sibuk tapi happy. Nah, salah satunya ada dunia hobi. Tapi kenapa harus ikan cupang? Kan ikan-ikan tuh banyak. Iya. Faktor apa yang membuat orang-orang itu memilih untuk memelihara ikan cupang? Karena ikan cupang itu kalau perawatannya nggak sesusah ikan-ikan hias lain. Nih, di sini kan ada nih. Iya. Di bowl kita di sini juga, maaf ya, saya angkat ya. Di sini juga ada ikan cupangnya, ya. Ini berbeda dengan kalau kita pelihara ikan hias biasa, karena kalau ikan hias biasa itu kan harus ada aerator, harus ada filter. Ini kok cupang gini hidup. Iya. Yang penting dikasih makan. Oh iya benar. Iya. Kadang saking simpelnya akhirnya gak dikasih makan lupa ya. Iya benar-benar. Jadi hal itu mungkin yang membuat orang-orang tertarik ya. Tertarik apalagi ketika dia itu melihat sistem penjualan. Gitu. Kok di zaman Covid gini jual ikan gampang banget gitu kan. Seperti itu. Dan bagi penghobi itu bisa lebih semangat lagi begitu. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi selain jadi hobi, sekarang juga banyak juga menjadi pebisnis baru. Iya. Cupang itu beranaknya gampang ya? Ya gampang kalau yang udah terbiasa gitu. Kita semua bisa, ya? Semua bisa. Yang nggak bisanya itu ketika si telur sudah netas, untuk membesarkannya yang sulit. Iya betul. Kalau untuk membuat telur dan menetas itu paling gampang. Iya. Sebentar, supaya yang lihat ini Sobat Tiki makin yakin, kalau Babe itu terjun di dunia cupang sudah berapa tahun?
Kalau di dunia cupang itu waktu itu cupang adu itu di tahun 1986. Saya SMP kelas 1 tapi udah punya kolam 20 kolam. Jangan sombong dong, biasa aja ngomongnya. Sombong ya? Beneran? Beneran. SMP? Iya, SMP itu ketika itu saya masih pakai bak-bak, tapi orang tua kok ini bisa anak sekecil ini bisa bisnis cupang. Akhirnya dibikinin kolam 20 kolam ukuran 2 meter kali 2 meter. Kolam Waduh. semen. Ya, Orang kaya juga ternyata ya? Hah? Orang kaya juga? Orang tua. Jadi tapi hebat loh. Usia cupang berarti dia sudah hampir 50 tahun juga nih kalau dari tahun 80-an. Ya. 40 tahunan 40 kali, Pak. tahunan iya. Jangan ditua-tuain lah. Udah deketin Tiki usianya. Oh iya benar. Iya kan? Dia berkembang bersama dengan Tiki juga berarti ya. Iya. Tapi hebat banget. Segampang apa sih pelihara cupang? Mudah, sangat mudah. Jadi ketika Saya mati terus. ya itu karena AA nggak fokus. Saya kan pelihara ikan predator, alhamdulillah aman. Pelihara diskus, ikan koki, Kura-kura. kura-kura, pada beranak, ikan pari. Cupang, kenapa mati saya? Ya, karena jawabannya simple. AA di reptil atau di predator lain itu punya asisten khusus. Tapi AA nggak mau ngambil asisten khusus cupang. Oh, kode pengen dia dijadiin. Ya bener bisa. Kode keras. Iya. Kode keras banget ya Pak ya. Berarti harus fokus. Fokus, Jadi walaupun iya. ini hobinya tampak hobi mudah, tapi bukan berarti disepelekan, diabaikan, karena ini tetap nyawa. Iya, Betul nyawa, ya? Saya makhluk contoh hidup. buruk, harus contoh bagus. Iya. Jadi cara pelihara itu yang pertama. Yang pertama itu kita harus tahu airnya. Ya, di semua ikan hias itu ada kadar pH yang bagus buat ikan cupang. Atau buat ikan hias lain. Di ikan cupang ini kadar pH-nya itu 6 sampai 7 kadar pH-nya. Kita harus tahu kadar pH dan suhu. Ya, suhu jangan lebih dari 28 derajat atau 27 derajat ke atas. Jadi jangan hangat. Jangan hangat. Pilih hangat atau dingin? Pilih dingin. Dingin lebih Iya, bagus? dingin lebih bagus daripada hangat. Jadi kalau di ruangan yang ada AC-nya bisa? Iya, kalau dingin itu kita untuk mensiasati biar hangat, kasih daun ketapang aja. Dia bisa menghangatkan. Tapi kan pakai daun ketapang suka sampai keruh gitu, Bapak pernah nggak Pak Iya. nyobain dia? Nggak Ya, apa-apa itu. karena ini Sampai kan coklat gitu ya? ini kan buat apa namanya rawatan. Beda sama penjual. Kalau penjual kan di display cuma 3 hari ganti lagi, 3 hari ganti iya, gitu. Kalau di rawatan kan bisa lama gitu. Oke. Jadi harus ada tumbuh-tumbuhan herbal buat si ikan cupang itu. Berapa hari sekali ganti airnya? 3 hari yang wajibnya 3 hari. Karena di usia 3 hari itu air ini sudah tua ibarat kata ya. Jadi air baru itu bagus juga buat ikan cupang, khusus buat rawatan bagus, buat display kalau orang lihat bagus gitu ya, itu ketika udah 3 hari ke atas itu sudah tidak ada oksigen yang banyak di dalamnya gitu. Jadi Oke. harus, karena kita nggak pakai aerator kan. Iya betul, nggak pakai aerator, nggak pakai Iya. pompa, jadi memang mengandalkan dari oksigen bawaan dari si airnya tersebut. itu. Jadi wajibnya 3 kali sehari. Karena kalau 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Iya, 3 Karena hari kalau pelihara ikan tuh ikan apapun sama dengan kita pelihara air ya, airnya harus berkualitas, Iya, bagus. sama aja melihara air. Iya. Kalau ikannya sudah berkualitas, sudah nyaman, biasanya sampai berkembang biak, beranak. Kalau tadi katanya mudah sampai bertelur tuh mudah. Yang sulit Mudah. itu dari bertelur jadi mu- burayak. Yang susah, yang sulit tuh ketika sudah menetas, untuk membesarkannya susah. Karena kita nggak tahu kadar pH itu masih bagus atau enggak, atau suhunya masih bagus apa enggak, atau makanannya pas nggak buat si burayak. Makanannya apa burayak? Makanannya kutu air atau artemia gitu. Kutu air gimana kutu nyari? air, Pak, gimana carinya tuh? Pertanyaan bagus. Gimana Nah, tuh? di kaki. Gele ih, gele banget itu. Bukan. Jadi gini, kutu air itu tumbuh di apa namanya di kayak danau-danau, airan tergenang. Tapi ini kutu air binatang, bukan kutu air penyakit, bukan. Ada dijual. Dijual ada. Kecil-kecil itu. Iya. Beh, ya itu Beh. Kecil-kecil itu di tetangga saya ada untuk penghasilan jual kutu air aja bisa jadi hidup gitu. Ih, jadi tetangganya tuh tiap hari gini, lihat kakinya tuh gele, ih gele banget. Bukan ya. Bukan. Ini kutu air binatang. Ya. Oke. Bukan penyakit. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kalau buat Sobat Tiki yang mau bertanya boleh ya. Ayo tulis nama, kemudian juga asal daerah, plus nomor telepon, kemudian pertanyaannya untuk siapa, dan tulis pertanyaannya apa ya. Dan nanti akan ada merchandise menarik dari Tiki. Ada berapa? Ada 50 kok tidak salah ya. Dan ini yang menyaksikan acara ini luar biasa. Animonya Banyak banget ya. keren, hampir 2 kali lipat. Seru. Nah, dijual umur berapa? Dijual itu umur 3,5 bulan. Tapi itu
ada sebagian yang kita kan ada yang sebagai penghobi, ada yang mau jualan, jadi menjadi reseller. Jadi dia beli ke petani di usia 2 bulan pun sudah diangkat. 1 bulan setengah, 2 bulan partaian nih. Iya. Dan jenisnya juga beda-beda ya. Jenisnya beda-beda. Ini kelihatan nggak ya sama kamera? Ini jenis apa? Ini ekor pendek. Ekor pendek itu biasa disebut plakat. Yang aduan gitu ya? Bukan. Ini ikan hias, udah ikan. Kok yang aduan? Yang aduan itu kita nggak main aduan nih. Iya, dulu main aduan kan dulu kan? Dosa, main aduan dosa. Betul. Aduh. Zaman kita kecil itu main Kita, aduan. saya kali, bapak kali, jangan ajak-ajak Pak kok gitu Pak. Jadi ini ekor pendek plakat. Untuk jenisnya ini yellow fancy. Gitu, yellow fancy. Yellow fancy. Karena banyak sekali kan ada yang half moon. Half moon. Ada blue rim. Blue rim. Paling mahal berapa yang pernah Babeh ketahui? Nah, paling mahal yang pernah saya tahu itu di depan mata sendiri beli 20 juta. Astagfirullahaladzim. Ikan cupang Iya. segede gitu. Iya. 20 juta. 20 juta. Istimewanya apa? Motor satu. Motor satu. Kepuasan rasa ingin memiliki. Enggak, dari bentuk gimana? Jadi gini, kalau ikan cupang itu lahir 1000 tidak ada satupun yang sama bentuknya, coraknya. Iya. Itu yang membuat ikan cupang tuh istimewa. Iya. Jadi ketika saya memiliki 1000 ikan, ada satu warnanya beda tuh, ada satu yang kira-kira unik. Itu yang ingin orang lain ingin memiliki. 20 juta Dengan sampai harga ada yang mau. berapapun. Apalagi kalau udah juara ya. Juara ya lebih dari itu ya. Aduh. Tapi secara jujur kalau ikan saya tuh yang selama ini yang ikan saya pribadi itu baru laku di sekitar 5 jutaan. Tetap aja mahal. Iya. Itu kalau 1 ekor. Iya benar. Ada jutaan ekor kan. Iya. Nah benar. Ntar sombong lagi, Hey. jangan dipancing. Dipancing langsung sombong, punya berapa kolam dan lain-lain. Terus usia cupang berapa tahun? Yang saya tahu itu 2 tahun, tapi saya sendiri pribadi itu cuma sampai 1,5 tahun sudah aki-aki. Udah bongkok dia ya. Udah bongkok. Ngomong aki-akinya jangan sambil ngaca dong. Ngaca. Buset. Jadi berapa tahun paling lama tadi? 2 tahun. Iya. Mati dia. Iya, tapi kalau saya sendiri cuma sampai 1,5 tahun sudah mati. Ya Allah. Oke, dunia cupang ini menarik sekali ya. Nanti kita bahas lagi mengenai dunia cupang. Kami ingatkan lagi, kalau mau bertanya, ayo ketik nama, asal daerah, nomor telepon, pertanyaannya dan untuk siapa. Nah, berbicara mengenai bisnis ikan cupang. Kalau itu kan dikirim tuh, pakai plastik. Plastiknya tuh nggak pakai oksigen atau pakai sih? Enggak pakai. Kenapa? Nggak pakai. Karena yang saya tahu itu ikan cupang itu punya insang beda dari ikan yang lainnya. Itu jadi Pak, Iya. kalau ikan-ikan lain, kalau dikemasnya itu kan harus pakai oksigen, Iya. gitu diikat Iya. gitu. Kalau cupang tuh justru nggak pakai oksigen Enggak, ya? ya, cuman pakai biasa Air oksigen yang ada aja. Ya, karena kalau kelebihan oksigen justru insang ikan cupang itu ada namanya saya lupa itu dia itu kalau kebanyakan bisa pecah insangnya gitu. Bisa pecah. Bisa bahaya buat dianya. Iya, jadi dia karena bisa menyimpan udara dengan lama. Iya. Gitu. Oke, Pak Wenda. Yes. Nah ini pengiriman, hubungannya dengan Tiki. Tiki menerima pengiriman binatang hidup juga nggak sih? Betul, itu live animal. Ya, live animal salah satunya adalah live tropical fish. Salah satunya kalau Indonesia nih kaya nih, Irfan, kaya akan tropikal, ikan-ikan tropikal. Salah satunya adalah yang Babeh katakan ikan cupang ini. Iya. Salah satu itu. Dan kita sudah menerima sesuai juga dengan regulasi-regulasi pengangkutan. Betul. Ya, jadi biar aman juga, biar antara ini kan semua komunitas dari hulu sampai hilir, dari pedagang, Pengiriman petani. biasa paling jauh kemana? Paling jauh Irian Jaya Sorong. Pernah Papua? Pernah Aceh pernah. Untuk di Uruguay pernah. Wow. Iya, Sampai Uruguay, Uruguay. Jepang pernah gitu. Ya Allah. Yang paling rendah-rendahnya untuk wilayah luar itu ya Singapura, Thailand. Emang itu kuat berapa lama kalau dalam plastik? Saya punya pengalaman pribadi ke Sorong itu sampai 8 hari masih hidup 8 hari. Itu pun Tapi ada karena di metodenya. pelosok yang beli itu pelosok. Dan pasti pengiriman pakai Tiki dong. Iya, Tiki. Dari Nah. awal saya pakai Tiki. Tiki, kelebihan Tiki apa sih Nah, dalam pengiriman live animal itu? pertanyaan yang luar biasa ini. Iya iyalah. Oke. Tapi saya benar mau tahu apa kelebihan Tiki? Ya.
Jadi salah satu yang sampai saat ini oleh teman-teman baik dari para pelaku bisnisnya dan para peternak ikan adalah ya tadi regulasi-regulasi untuk pengiriman. Salah satunya adalah karantina gitu ya. Karantina itu dipastikan memang sudah mengikuti aturan pemerintah. Karena dari KKP, Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup segala macam itu juga sudah membuat aturan seperti itu. Karena tidak sebebas apa kita mau ekspor segala macam pun ada surat-surat itu. Karena kalau peraturan internasional sebetulnya yang mengirimkan makhluk hidup itu termasuk tanaman pun ada prosedurnya yaitu karantina. Ada prosedur tidak karantina. Bisa seenaknya, karena takut membawa penyakit. Betul, seperti ada endemi satu wilayah itu diatur oleh aturan itu. Nah, salah satu yang membuat dan menjadikan filter itu adalah di posisi karantina gitu. Nah, Tiki saat ini sudah bisa memproses surat karantina itu sendiri, bekerja sama dengan kantor KKP. Nah, terutama kalau saat ini kan untuk yang via udara gitu. Kenapa dia via udara? Karena di udara itu ada berapa entitas, Irfan? Ada kita sebagai logistik pasti ikuti aturan bandara. Seperti kita lah kalau mau berangkat dicek body gitu kan, ada X-ray. Terus kemudian baru check-in dan segala macam kita ikut. Jangan merasa ribet, tapi justru itu yang membuat nyaman karena pengirim maupun penerima. Betul, karena diurus. Kalau memang teman-teman di komunitas tidak bisa mengurus itu, biasanya Pak repot Pak, jauh karantina sekarang. Kita bantu urus. Seperti itu yang di Jakarta. Itu ya yang membedakan kita dengan Jadi bisa dikatakan Tiki menjadi salah satu-satunya mungkin ya? Saat ini masih satu-satunya. Wow. Mudah-mudahan ya kita nggak tahu bisnis proses ini kan berjalan terus ya. Yang jelas kita mencoba itu dan alhamdulillah dibantu juga terutama untuk wilayah udara ya Pak. Untuk wilayah udara betul. di Jakarta, baik transit maupun yang outgoing dari Jakarta. Karena kalau tidak salah di ekspedisi lainnya tuh umumnya tidak menerima pengiriman ikan, gitu kan? Terus tidak menerima pengurusan karantina juga, memang karena katanya ribet. Sifatnya khusus. Nah itu, iya. Tapi Tiki mendapatkan izin itu? Kita sudah bisa. Keren banget, Nah Tiki. ini penggunanya lah, komunitasnya Babe, tentunya bisa bercerita juga. Pantesan sampai 50 tahun ya dan akan bertahan sampai bertahun-tahun ke depan ya. Alhamdulillah kita jaga itu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman komunitas mengenai pelayanan ekspedisi ini, Tiki? Ada sih ya, begitu banyak DM masuk ke saya, itu pertanyaannya cuma satu doang. Gitu. Kenapa Tiki itu ada surcharge yang besar buat si pengirim? Pengiriman, oke. Mengenai biaya, kalau tidak salah itu berapa kok? Ada fasilitas pakai styrofoam juga. Betul. Pakai styrofoam terus udah ada 20.000 kalau nggak salah ya, kalau untuk styrofoam aja untuk ukuran standar, betul kan? Terus untuk biaya surat karantina ikan itu 45.000. Betul. Itu termasuk biaya tes laboratorium sesuai ketentuan jika dibutuhkan juga. Betul. Tapi tadi apa Cos? Jadi gini, Apa Cos? Apa Cos? Apa itu? Tadi istilahnya? Surcharge. Surcharge emang ada minimal pengiriman jumlah kilo? Ada ya. Ini satu juga sempat saya sampaikan juga ke komunitas ikan sebelumnya, baik di bandara dan beberapa daerah. Ada beberapa sentra produksi ikan hias begini nih, Irfan. Jadi Babe udah tahu lah di beberapa tempat seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi dan lain-lain itu sempat berjumpa dengan kita. Intinya pertanyaan juga ke kita kan jadi ya kita bersyukur karena memang saat ini seperti Irfan sampaikan masa luang yang dilakukan oleh masyarakat ya mungkin banyak kalau di perkantoran banyak WFH apa segala macam justru dimaksimalkan untuk menjadi income baru gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan banyak jadi jutawan nih saat ini. Baik ikan maupun tumbuhan gitu ya. Nah, di ikan kalau posisinya tadi, Pak, kenapa ada surcharge segala macam? Karena memang kami yang konsen mengurus itu jadi pertanyaan kok ada surcharge, ada apa gitu ya. Sebenarnya surcharge-nya bukan dari Tiki. Tiki mengikuti tadi entitasnya salah satunya kalau via udara gitu ya. Kenapa via udara? Sebenarnya bukan cuma ikan doang, Irfan. Kita kirim sepatu, kirim baju yang Genko saja itu minimum 10 kilo itu di setiap pengiriman pasti ada. Gitu. Cuma bedanya saya perlu sampaikan, misal ada gerai Tiki di RT atau di kelurahannya Irfan ada gerai Tiki. Saya mau kirim gitu kan. Datang bawa sekilo, diterima nggak? Diterima sama Tiki. Tapi yang kirim kayak Irfan
itu bisa ada ribuan orang tujuan ke Makassar misalnya. Digabungkan menjadi konsul. Oh. Begitu. Jadi Difasilitasi gitu nah, juga. aturan 10 kilo itu kan dari airline. Ya, Jadi kalau saya misalnya punya kendaraan, saya ngangkut 10 kilo atau saya ngangkut 100 kilo Sama ke Bandung aja. kan sama aja. Iya, betul, Jadi saya betul. bilang, nanti tunggu 100 kilo, ayo kumpulkan saya angkut. Kan gitu. Begitu pula airline, karena aturan di IATA pun membolehkan seperti itu. Ikan itu live animal. Tadi ada genko seperti baju, apa segala macam. Jadi kalau udah live animal, penanganannya pun handlingnya khusus. Dia tidak bisa digablukin di karung bareng-bareng. betul. Kalau mati bagaimana? Iya, Jadi betul. Tiki mengikuti itu tentunya juga untuk menjaga faktor keamanan juga barang kiriman. Terus juga untuk ya memang pelayanan komitmen kita begitu tiba sampai di sana barang sesuai dengan standar segala macam. Termasuk styrofoamnya tadi, Iya. nggak mungkin plastik. Kata Babeh tadi udah habis diikat langsung digabrukin di Tetap ada kompartemen. standarnya juga. Ada standar. Dan kita juga tidak memaksa misalnya oke, kiriman ikan harus ikut dengan Tiki karantina. Kalau Babe dan timnya sudah bisa karantina, silahkan. Seperti sekarang sudah bisa urus karantina sendiri wilayah-wilayah. Ya. Kita nggak dibebankan itu. Ataupun misalnya styrofoam sudah standar, nggak masalah. Silahkan, nanti kita proses. Oke. Gitu. Jadi misal kayak pengemasan styrofoam karena sudah pada biasa pengiriman, Nah, sudah itu tahu Pak. bagaimana penanganannya. Betul, Dan seperti itu. fungsinya juga kita ada komunitas, jadi bisa komunikasi bareng-bareng kirim gitu Iya, kan. iya, Itulah. disatuin. Itu sudah dilakukan belum? Kalau di tempat saya sudah. Oh gitu, Iya, Be. bahkan kayak saya pribadi buat ngirim untuk karantina, saya sudah tidak boleh. Jadi harus ke orang yang dituju sama karantina ada. Nah, Gitu. cakep kan? Ada Jadi satu- lebih satu, ya. lebih terkoordinasi, lebih ini. Jadi teman-teman bahkan waktu kemarin dengan komunitas, awalnya sama. Pak, kalau saya barang 2 kilo, nih ada yang sekilo, segala macam gitu ya. Akhirnya antar mereka, udah lewat saya aja, nanti kan bareng-bareng kita. Ternyata mereka udah WA-an duluan sebelumnya. Loh, Bapak bukan yang kemarin. Ya udah kalau gitu kan lu udah sering bareng sama saya kan. Jadi biayanya bagi-bagi gitu. Nah, bareng-bareng ya mau sekilo, mau 2 kilo bareng. Jadi enak. Dia nentukan jadwal keberangkatan, misalnya mau ke Banjarmasin gitu kan. Ya udah, kapan nih? Saya ada 3 kilo, Pak. Barengan. Pak Wenda di tim saya gitu ya. Kami mau isi buat tanggal sekian ya ada ya flight itu. Oke, buat kemana? Ke Sorong misalnya. Aman, Pak. Tim 10 Tiki kilo aja. membantu juga nggak sih? Kita membantu untuk Misalkan itu. misal saya sendiri nggak kenal orang banyak, nggak punya komunitas dan lain-lain. Saya mau kirim cuma 2 kilo. Tim Tikinya juga dibantu juga. Bisa kita bantu. Bisa kalau Misalnya kita gini, bicara. ya nanti kita sampaikan kalau memang 2 kilo kan gini. Kalau sama seperti kita kirim misalnya celana atau baju, kita kirim 2 kilo aja langsung ke airline misalnya. Kan jadi kena surcharge 10 kilo. 10 kilo. Bukan surcharge, sorry maaf. Minimum berat 10 kilo. Kan memang sebaiknya dikonsul dengan tujuan yang sama dengan yang sama orang yang berbeda-beda ini kita satukan jadi satu SMU surat muatan udara itu terus kemudian akhirnya jadi minimal 10 kilo itu. Karena kembali kita garis bawahi bahwa ini peraturan bukan Tiki yang Bukan, membuat, tapi bukan. Tiki mengikuti peraturan pemerintah pada umumnya. Pemerintah terus ikuti peraturan airline, terutama tarif itu dan karantina juga. Jadi terjawab ya, Be ya. Jadi Iya. teman-teman katanya sebelum sini pada titip pertanyaan ke Bapak sebagai Presiden Jepang. Intinya Tiki itu sama seperti tagline kami di usia 50. Kita bangga melayani negeri lah. Ya. Kita komit untuk ikut berkontribusi usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kita hidup justru kan dari customer. Justru hidup dari usaha-usaha UMKM. Itu Tiki bisa eksis sampai sekarang. Makanya kita melakukan hal-hal terobosan baru untuk sama-sama membangun perekonomian. Alhamdulillah. Jadi secara langsung nggak langsung membantu, betul. Perekonomian di Iya. Indonesia. Apalagi sekarang apa-apa online, online Betul. pengiriman. Betul. Wah, Ikuti terima kasih program loh itu. mewakili kami yang menggunakan jasa Tiki ya. Sama-sama, kita juga terima kasih ya. Dari Oke, mereka inilah kita juga kan dapat sama-sama bisa hidup. Gitu. Iya betul. Terima kasih juga loh yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Kita akan mulai memilih dan mungkin kita akan mulai membaca satu-satu ya. Yang sudah pertanyaan sudah kirim, sekali lagi kalau yang mau bertanya tentang apapun, jangan lupa ya tulis namanya, tulis asal daerahnya, kemudian juga nomor telepon, kemudian pertanyaan dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut.
Ini webinar yang ketiga yang dilakukan oleh Tiki ini luar biasa, benar-benar memfasilitasi dan juga memberikan informasi yang sangat penting untuk kita bersama. Kali ini ada mengenai cupang ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Faizal untuk Babe nih, untuk Babe DIY. Ini gimana caranya biar anakan cupang nggak mudah mati tuh? Ya, kalau bicara masalah anak cupang biar nggak bisa mati, saya bicara ininya dulu ya, apa namanya kehidupan anak cupang itu ya. Jadi gini, bicara agamais dulu nih. Ya. Kalau bicara anak cupang, kenapa biar nggak bisa mati? Itulah rezeki yang dikasih oleh Tuhan. Itu seperti itu. Ya. Jadi kita kan ngomong masalah makhluk hidup ya, Iya. nggak ada cupang nggak akan mati. Ya kalau mati mati aja. Ya. Jadi kalau bicara agama ya, itu ikan cupang dia mati kenapa? Satunya diantaranya itu belum rezeki dia. Iya. Tapi Udah umurnya. Udah umurnya. Tapi kita bisa menjawab seperti ini. Udah takdir. Jadi gini biar nggak cepat mati, pertama kita harus tahu saat si buraya sudah menetas, itu kan di air yang lama tuh. Nah di air lama, alangkah baiknya kita pindah ke air baru yang lebih banyak oksigennya, gitu. Jadi ketika banyak ini pemain cupang kan ngebreed ya di tempat kecil. Nah ketika sudah sudah netas, langsung pindahin ke air baru. Air baru yang sudah diendapkan, sudah tidak ada zat kapur. Nah itu yang saya mau tanya, jangan sampai asal air baru, karena air tempat tinggal kita airnya beda-beda. Ada air dari pump, air dari tanah, kandungannya juga pH-nya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi bagusnya air mau mana-mana tetap endapkan, dimatengin istilahnya ya, bukan ditahur, bukan dimasak, bukan ya? Bukan. Itu cara buat pH netral juga kali ya, supaya cek pH enggak, ya. kalau itu untuk menghilangkan zat besi dan kapurit. Diendapkan, didiemin aja? Didiemin aja. Berapa hari? 1 kali 24 jam. Bisa, kalau pengalaman saya bisa 12 jam, dikasih aerator aja. Dikasih aerator. Perpesan kasih aerator selama 12 jam itu masih bisa dipakai. Oke. Jadi anakannya dipindahkan ke air yang baru. Baru yang masih banyak oksigennya. Gitu. Karena ada anggapan takutnya kok dipindah tempat, pindah air, takutnya stres. Justru akhirnya dia nggak nyaman, mati juga. Ya, makanya tadi airnya yang sudah bagus tentunya gitu, sudah bagus dalam arti pH-nya benar, terus kandungan kaporit atau zat besinya bagus, seperti itu. Kita urutin aja ya supaya ngerti. Kan cupang nih. Biasa cupang yang dipamerkan tuh cupang jantan. Karena kalau cupang jantan itu kok ketemu sesama cupang langsung bagus. Gitu, Kalau cupang betina bisa disatuin betina dan betina. Bisa, tapi tetap aja namanya dia sedikit kanibal, bentuk ikan yang teritorial, teritorial, tetap harus diawasi. Jadi tetap aja berantem. Nah, anggap sudah ada cupang jantan dan betina yang jodoh. Untuk perjodohan juga perlu proses kan? Proses. Kita ceritain aja ya, biar detail ya. Gimana sih perjodohan cupang sebelum kita ke anak? Jadi gini kalau kita langsung aja kan belum tentu saling kenal tuh, bisa berantem. Alangkah baiknya sebelum kita taruh di tempat pemijahan, ini aja pakai ya. Di saat kita berdua ini kita giniin aja seminggu jadi ini tempat yang satu. Ini jantan, ini betina. Disebutnya tuh tank atau apa sih? Soliter. Ya udah. Ini soliter jantan, ini soliter betina. Udah diginiin aja selama 3 hari seminggu, udah tutup aja. Jadi seolah-olah cuman dia kekasihnya berdua. Dipaksa itu. Ditutup ya. Kata jantannya, ceweknya jelek nih, gimana nih gitu. Tapi mau nggak mau harus ada. Oke. Nanti ketika begini di sini dia itu udah capek, marah-marah udah capek. Awalnya gitu-gitu dulu. Awalnya tetap. Nanti dia udah capek. Pasrah. Sampai udah capek, udah. Kalau mau masukin di yang tempat pemijahan, masukin aja dua-duanya. Nggak perlu dikasih botol ini lagi, itu juga nggak apa-apa. Langsung aja masukin, mereka udah capek kok. Satu tempat. Iya. Sebetulnya yang paling intinya ini dua-duanya udah siap diberi. Harus mateng. Iya. Tanda-tanda cupang saling suka tuh kayak gimana? Ya, ketika saling suka itu ketika sudah disatukan. Pak Wenda geli sendiri. Kita kayak ngomongin apa gitu. Tapi ini penting Pak Wenda. Biar tahu karakter cupang kayak gimana. Ini pertanyaannya. Gimana? Ketika sudah dalam satu pemijahan, ketika ketemu, ya dia cuma menari-menari aja. Si jantannya menari-menari. Bukan menyerang. Bukan menyerang, tapi menari-nari. Ntar kabur lagi, ntar kesini lagi menari-nari aja gitu. Nah, ntar ketika sudah menari-nari,
si jantan langsung keluar kabur kan. Jauh. Nah, dikejar sama dia. Ya Allah, centil banget itu perempuan. Ya kayak film India sama aja. Iya. Oke, akhirnya terjadi perkawinan. Iya. Biasanya suka kayak ada gelembung-gelembung apa gitu. Ya, itu gelembung itu banyak orang mengatakan bahwa gelembung itu adalah udah siap kawin. Sebenarnya tidak. Oh, Sebenarnya tidak. Jadi kalau Irfan punya ikan cupang tiba-tiba ada gelembungnya, itu bukan siap kawin sebenarnya. katanya itu Itu dia tuh bikin rumah. Karena udah Nyaman. kondisi airnya udah enak bagi dia. Oh. Dia bikin rumah, bikin sarang gitu, bikin rumah. Hmm. Nah, ketika udah ada si cewek ya, si jantannya udah siap kan, udah siap nih rumah gua nih gitu. Oh gitu. Ayolah kawin lah. Jadi kalau kita punya cupang terus ada gelembung-gelembungnya, Ya. dibersihin atau gimana? Kalau buat sendiri kita buat penjual, harus dibasmi, dihabisin. Kalau buat penjual. Tapi kalau buat rawatan biarin. Kalau kita mau ngejual nih di soliter kita, terus ada tuh jantannya pada buat gelembung, buang aja gelembungnya. Nanti dia tuh timbul ini. Timbul sobu kalau istilah Sobu di itu ikan apa? cupang. Cupang itu udah pengen kawin. Jadi ntar nggak doka berdiri. Ah, Sobu gitu. ih, jorok. Terus Udah pengen kawin. Itu kalau nggak ada perempuannya bingung juga dia udah mau Iya. kawin ya. Ntar akhirnya malah lelah. pakai dibahas iya, Pak. Akhirnya kalau udah kawin, si gelembung-gelembung itu tuh menjadi tempat ketelurnya juga. Iya, begitu. Oke, akhirnya berapa lama tuh menetas? Nah, ketika sudah bertelur, si betinanya diangkat langsung. Oh, Iya. Supaya Nah, dimakan ciri-cirinya kapan si betina diangkat? Ketika telur sudah banyak semua dan perut si betina sudah kempes, si betina pun udah mojok. Karena ketika mendekat pasti dihajar sama jantan. sama jantannya. Jadi diangkat justru betinanya. Betinanya. Ditinggalkanlah si jantan sama telur-telur. Iya. Jadi yang ngerawat si jantannya. Nggak dimakan ya, Be? Enggak, Terus si betina kawin lagi sama laki-laki lain. enggak apa-apa. Ya cewek tuh ya. Tahu nggak Irfan? Kenapa si betina itu diangkat? Kenapa? Kan telurnya itu kalau betinanya pasti telur dimakan sama betinanya tuh. Oh, yang Iya, makan pasti. betinanya berarti. Dimakanin. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena si naluri seorang ibu. Iya. Maksudnya? Ini anak gua kalau lahir pasti pada berantem. Ini gua makanin aja lah. Astagfirullahaladzim. Tapi yang ini bercanda nih. Emang benar. Dia seperti itulah kira-kira. Tapi Tapi akhirnya enggak. yang jaga si bapak. Si bapak. Iya. Gitu. Si Jadi kayaknya harus ada hari bapak cupang Indonesia deh. Iya, Karena gitu ternyata cupang-cupang berbahagia karena bapak-bapak cupang itu yang hebat ya. Iya. Nah, Dijagain. Berapa lama? 24 jam dia sudah menetas tapi baru mata-matanya. Heh, 24 jam doang. Iya, 24 jam menetas baru matanya hitam. Terus? Ntar hari keduanya itu sudah timbul ekor. Nah, hari ketiga sudah timbul semuanya, tapi dia dalam posisi vertikal, berenangnya begini. Hah? Masih di dalam busa. Kejentik. Ya. Hari keempat dia udah bisa berenang kemana-mana, gitu. Nah, di saat itu hari kelima, hari keenam, hari ketujuh sampai hari ketujuh, alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi itu dipindah sama bapak-bapaknya. Nah, yang ini tadi Iya, bahasan tadi. iya. Oh, sama bapaknya. Sama bapak-bapaknya dipindah. Jadi tapi dengan hati-hati dipindah sama bapak-bapaknya. Kenapa dipindah sama bapak-bapaknya? Karena ketika kalau bapaknya diangkat hari itu juga timbul jentik nyamuk banyak. Jentik nyamuknya mengganggu si buraya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab secara Iya. gamblang pertanyaan simpel tadi. Kenapa? Bagaimana caranya supaya anak cupang tidak gampang mati? Iya. Jawabannya dia mulai dari kawin, Iya. dan sebagainya. Itu satu. Saya tadi agak penasaran. Dia itu bertelurnya berapa bulan sekali ya? Bisa di Bertelurnya kawin, itu musim kawinnya. gini dari Betul si betinan ya. Dari bertelur pertama mau ditelurkan lagi, Iya. itu 1 bulan pun masih bisa. Oh, sudah bisa. Iya, sudah bisa. Yang penting kita kasih makan. Sementara suami dia masih mengurus, Masih mengurus. anak dari yang lahir Iya. dari kandungan dia. Iya. Dia sudah mencari laki-laki lain. Iya. Dan sekali bertelur ribuan tuh. Saya kok sakit hati loh. Sekali bertelur tuh ribuan ekor kan? Ya, Bisa kalau dia. saya pribadi pernah mengalami sampai 1.500. Ya, 1.500. Tapi sekarang-sekarang ini karena kayak pengen cepet berjualan, jadi belum full telur udah dipijah gitu. Jadi Tuannya lagi nunggu Hajar untung terus. besar. jadi Hajar terus. telurnya belum banyak udah dipijah. Jadi jadinya cuma 400 gitu. Tapi kalau kita nggak sabar, semuanya bagus. Iya. Akhirnya disortir. sortir. Kalau yang kurang bagus katanya yang dijual yang di SD gitu Iya. yang 2 ribuan gitu. Oh gitu ya? Kalau yang bagus baru. Iya. Dia masih 2 ribuan. Ada ya? ada. 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 Be. Ada. Bahkan kalau di Jepang itu bukan cupang sih, kalau di Jepang Tapi- itu kayak koi itu dimusnahkan kalau yang kurang bagus. Tapi kalau saya supaya menjaga pasarnya Yang lain, iya. katanya. Kalau saya pribadi dimusnahkan. Nah.
Iya, Kenapa? Karena ketika yang kita jual yang jelek-jeleknya, nanti kesian cupang di Indonesia jelek semua. Dimusnahkan terus biasanya buat jadi makanan juga ya? Ya jadi rantai makanan. Iya, gitu. iya. Saya di rumah juga ada kura-kura. Gitu. Ikan predator. Iya, biasanya predator, gitu. Iya. gitu. Bukan sadis ya, tapi ini Rantai adalah makanan. Rantai makanan. Rantai makanan, ya. Oke. Kita menuju ke Pak Wenda. Pak Wenda, ada pertanyaan ini dari Joni. Hai Joni di Jakarta. Ini katanya bertanya kepada Pak Irwenda sebagai perwakilan Tiki. Apakah untuk pengiriman ikan masih satu pulau masih perlu dilakukan karantina? Dan apakah pengiriman ikan bisa dilakukan di semua outlet Tiki se-Indonesia? Pertanyaan bagus sekali. Baik, Pak Irfan, Mas Joni, semoga kabar sehat buat Mas Joni dan keluarga. Pengiriman ikan satu pulau itu memang sebenarnya aturan bukan aturan Tiki ya, satu pulau, satu negara itu memang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan di KKP. Ya. Jadi aturannya itu sendiri sebenarnya per wilayah. Kalau dalam se-Indonesia itu kenapa ada proses karantina itu ketika ada area-area yang tadi kita sampaikan bahwa misalnya ada satu penyakit di satu wilayah ya, sehingga ikan itu kalau penyakit di wilayah Jawa Barat nyebrang ke Jawa Tengah nggak boleh, nanti sentra produksi sana terganggu. Itulah yang biasanya akan konsen tim karantina untuk memfilter jenis ikan tersebut misalnya. Jadi walaupun satu pulau proses karantina harus tetap dilakukan. Ada ketika memang ada tadi disinyalir ada pandemi atau endemi gitu ya. Jika tidak ada masih bisa, nggak ada masalah dalam satu pulau di kita. Terutama apalagi lewat wilayah darat. Biasanya tidak ada warning ataupun notice dari Departemen KKP. Jika beda pulau atau menggunakan jalur udara ataupun laut, begitu pun ada laut juga nggak sih? Laut bisa nyebrang laut, misalnya ke Bali gitu ya, dari Surabaya ke Bali atau ke Lombok itu kan nyebrang laut. Atau bahkan mungkin dari Jakarta ke Lampung itu sudah nyebrang laut. Jadi, gitu ya. plastiknya disimpan di Merak, tuing ke Bakaunin gitu ya. Seperti tadi Babe sampaikan ya, sebenarnya kan ini terkait dengan lead time. Kalau orang lewat udara itu kan karena proses, ikan ini hewan hidup. Kita bukan cuma bicara cupang lah, misalnya ikan-ikan lain yang kekuatan oksigennya 2 hari atau mungkin maksimal 3 hari gitu ya. Kalau cupang tadi kalau disampaikan Babeh tadi, 8. memang kekuatannya luar biasa nih cupang nih, kayak ikan lele lah istilahnya ya Beh ya. Jadi dia punya gelembung udara sendiri. Tapi bagaimana dengan ikan-ikan hias yang lain? Tentunya mungkin lebih rentan sehingga mereka memilih via udara. Nah, di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan ada sentra-sentra wilayah yang memang jadi poin-poin yang sifatnya khusus seperti daerah khusus ibu kota. Dia menjadi penyangga untuk daerah transit segala macam. Nah, di bandara itu kan pasti ada petugas-petugas itu juga untuk memeriksa itu karena terkait juga diangkut via udara misalnya. Jadi pasti proses setelah itu ada. Setelah kami serahkan di bandara kemudian diproses di karantina. Sebab kalau kita menjalankannya itu juga dengan tidak mengikuti aturan, ya kita juga tidak bisa bertanggung jawab terhadap pengiriman. Misalnya contoh, ada yang ngakalin, isinya bilangnya bukan ikan, tapi herbal, atau isinya begitu dibongkar, nah inilah hal-hal yang memang sebaiknya kita hindari, gitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah semakin bagus dan masyarakat sudah teredukasi. Betul. Dan ini untuk kenyamanan semua pihak, sang pengirim maupun sang penerima. Betul. Gak ada kecurigaan apapun lagi ya, karena sudah melalui proses yang seharusnya. Iya, karena kita juga melindungi konsumen kita juga, dan tentunya apa yang dikirim sesuai dengan barang yang dikirim itu tadi. Siap. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Kami ingatkan kalau Anda yang mau bertanya, kita seperti tulis nama, kemudian juga asal daerah, nomor telepon, dan pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa. Karena selanjutnya ini datang dari Faizal. Untuk Babeh, caranya biar anakan cupang gak mudah mati, tadi udah ya. Udah itu, yang kedua ya, Mels_beta dari Matraman. Mau tanya, tips buat pemula agar bisa menjadi seller dan breeder yang baik bagaimana? Terima kasih. Tuh, kadang-kadang kita tuh kan sudah hobis, tapi akhirnya
karena beranak, wah jadi bisnis, Iya. enak nih, dari hobis jadi pebisnis. Iya. Nah gimana, ada tipsnya tuh biar jadi seller breeder yang baik? Ya, jadi gini ya, buat Males Beta ya, Males Beta di Matraman. Gini, jadi kalau kita mau menjadi seller atau breeder yang baik, itu kita sebenarnya kita punya tujuan sendiri dulu. Kita mau jadi seller apa mau jadi breeder, gitu. Atau punya kebutuhan pokok kita. Kita mau punya duit setiap hari atau punya duit 3 bulan sekali. Ya. Kalau breeder 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Seller bisa tiap hari. Bedanya gimana sih, kok breeder berarti dia menetaskan? Breeder kan menjual ikannya di saat 3 bulan. Iya, iya, Berarti uangnya 3 bulan sekali. Ada, banyak. Ya. Kalau seller itu setiap hari. Jadi mau Bisa saya tanya. dari orang. Iya, jadi saya mau tanya, mau dapat duitnya setiap hari atau 3 bulan sekali? Kalau mau dapat setiap hari berarti seller. Nah, gimana caranya untuk menjadi seller yang baik? Otomatis mereka harus memposting produk yang terbaik. Dalam hal ini ikan cupangnya. Jadi dia wajib sekali itu posting ikan cupangnya di sosial media manapun yang terbaik. Yang jeleknya jangan sekali-kali diposting. Berarti sosial media itu sangat penting dalam bisnis di saat ini. Iya, sangat. Karena Oke. yang menonton bukan teman kita aja. Kalau sosial media itu Bisa nonton sampai luar negeri. Sampai luar negeri, asal ada hashtagnya. Ya, tak terbatas. Iya. Tapi postinglah yang bagus-bagus. Yang bagus. Ketika yang jelek sekali 2 kali posting, akhirnya udah nama Udah, kita jelek. nama jelek, iya. Oh gitu, salah satu Yang tipsnya. jadi masalah nanti timbul pertanyaan. Bang Diwai, yang jeleknya tuh nggak laku dong. Gitu. Nanti yang jeleknya kan kita ada di rumah. Ketika ada orang offline datang ke rumah, ini berapa bang? 1 juta. Bang, Anda nggak yang 50.000? Ada tuh. Gitu. Itu pasti laku. Jadi yang nggak usah masih- takut. Masih Iya. tetap layak Iya. pelihara. Iya, jadi Oke, tetap posting tetap yang terbaik. Dan harus pakai watermark karena kadang-kadang di Nah, penjualan diambil. binatang Iya. itu suka saling curi foto. Binatang yang mana, fotonya pasang punya teman yang mana, Iya. ya kan? Makanya pakai watermark. Iya. Babe, watermark DIY Gembel. Iya. Tadi kenapa ada gembelnya sih? Emang gembel. Gembel punya banyak kolam, omset jutaan. Kenapa pakai gembel beneran? Emang pernah ngegembel? Enggak, emang gembel. Saya 5 tahun gembel gitu. Beneran? Benar. Ini jangan bercanda ah. Beneran. Orang Jadi SMP udah bisa kalau cupang. bicara mungkin suatu saat ada program kedua gitu. Akan berbicara mengenai sejarah gembel. Iya, iya gitu. Ya Allah. Hidup gembel. Jadi gini, tadi kan di seller, ya. Orang lagi ngebahas gembel dia keren sama apa. Oke, ayo lanjut. Tadi kan di seller tuh. Ya untuk menjadi seller terbaik ya harus posting dunia itu mengakui bahwa ikan dia itu yang terbaik, yang bagus gitu. Nah, itu yang kalau di seller. Kalau Jadi image itu penting. penting, itu namanya self branding ya. Widih. Nice. Tahu ah. Jadi kita harus bikin self branding kita. Ikannya di Gembel kayak gimana sih? Oke. Iya, kalau udah punya self branding ya sejelek apapun pasti mahal ikan Iya. gitu kan. Sampai istilah presiden ikan cupang Indonesia saja bukan Bang Dewa yang menamakan diri, Bukan, tapi ya. justru banyak orang yang merasa terbantu, kemudian memberikan apresiasi Iya, sebagai seperti itu, iya. Oke. Nggak ada wakil presiden gitu atau apa gitu? Nggak ada ya? Belum ada kayak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Tadi, Sudah tadi disampaikan? yang sekarang mau jadi breeder apa teh breeder terkenal ya? Breeder apa? Ya, Apa kan jadi- tadi seller sudah. Iya. Reseller, Ya. breeder. Nah, untuk breeder nih. Untuk breeder ini kita harus harus tahu ikan seperti apa sih yang diingini sama orang banyak gitu. Harus punya pikiran seperti itu. Karena ikan gimana pun bagus ataupun enggak, Ya. biayanya sama, Ya. capeknya sama. Iya. Jadi mendingan yang bagus sekalian. Nah, iya begitu. Iya, jangan mentang-mentang kita pandai ngebreed gitu ya, kolam banyak, ikan jelek pun dibreed. Kita juga harus ikan seperti apa yang gampang dijual. Oke. Gitu, gampang dijual. Ya kalau buat seller-seller sekarang ini udah paham semua ikan yang gampang dijual itu seperti apa. Makanya di breeder ini tuh ikan-ikan seperti itu yang dibreed. Intinya ikan yang Cupang ikan apa ya sekarang, jenis apa? Saya mau catat nih yang paling mau bisnisnya. enggak, cuma ngasih tahu aja. Di sini Kita nih, aja. Bahasa asli. Enggak ikut-ikut. Iya pura-puranya, Oh tenang. iya, siap. Itu, Iya, itu yang lagi di iya itu. omsetnya sebulan berapa? Kalau saya bukan sebulan, jadi 2 jam lelang saya, Nah, 2 jam lelang itu dapat 50 juta. Tuh sombong. jam Aku lelang. gembel 2 jam 50 juta. Tapi ini berarti peluang bisnis yang luar biasa. Iya. Iya beneran. Itu bener. Itu tiki-tiki juga nonton waktu saya live.
yang dapat 50 juta. Jadi ya yang menarik Karyawan dari Tiki. bisnis cupang ini ya Pak Wenda ya. Masalahnya saya belum dibagi. Nah, ini yang ada di sini boleh di kantor Pak Wenda nanti ya. Nah, gitu. Itu yang saya tunggu. Itu yang kita tunggu. Iya benar. Jadi kalau jualan cupang itu Pak Wenda kalau malam-malam tuh jam 10 sampai jam 2 malam itu. Iya. Jualannya gitu ya. Saya mulai dari jam 10 pagi, ah. Live-nya 10 seret pagi tengah sampai jam malam. 1 malam live. Terus Iya. ngoceh gitu. Iya, enggak petani seller kita menemani follower kita yang beli Iya nanti. gitu ya caranya ya. Iya. Seru loh. Iya, jadi kan saya ngebantu para seller. Kalau dia live sendiri kan yang nonton cuma 5 6. Ketika sama saya bisa sampai 100 200 yang nonton bisa beli ikan cupang mereka. Iya. Membantu gitu. Tapi ada juga cupang-cupang tuh pernah lelang cupang terus untuk bersedekah gitu ada juga. Iya, amal. Program-program seru Iya. ya, kompak Iya, ya anak cupang tuh. kompak. ya? Jadi kita mulai lelang amal nih. Ntar dari Medan kirim 5, dari Renjaya kirim 10 Kalimantan. Nah, akhirnya nanti pas sudah dilelang nih hasilnya buat anak yatim piatu gitu. Persaudaranya bagus. Oh gitu, alhamdulillah keren ya Pak. Cakep, Pak. Senang banget ini jadi selain hobi juga menambah silaturahmi Iya, juga. iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut boleh? Ini kali Lanjut, ini Kak. dari Adi. Ini Adi nomor HP-nya nggak usah sebutin ya dia. Dari Borneo Beta Gallery. Ini yang nonton yang ngikutin webinarnya ini anak-anak cupang juga seru presidennya di sini ya. Ini di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya tapi untuk Bapak Irwenda. Wah. Pertanyaannya nih, bagaimana standar yang baik dan benar sesuai SOP Tiki untuk pengiriman ikan hias? Oke. Nah, bagus nih. Ini kayaknya dari cupang loper juga nih. Iya betul. Ya, karena kebetulan tanya cupang. Sebenarnya ini agak mengiris ke nanti ke babe juga karena kondisi pengiriman. Tapi kalau dari kita juga memang ada standar nih. Oke, Sobat Tiki, Mas Adi ya. Betul. Sedikit saya Adi ya sampaikan. tadi ya? Iya betul. Iya, Adi ya. Jadi sedikit kami sampaikan untuk Tiki posisinya itu ada untuk packing kita punya standar sendiri. Tentunya kalau ini packingnya itu packing untuk mengikuti standar pengiriman ikan gitu. Nah, yang paling bagus gimana sih? Nah, tentunya tadi kalau ikan itu kan memerlukan oksigen. Nah, usahakan kalau memang dia oksigen standar dia cuma kuat 2 hari 48 jam, kita pilih metode mana yang cepat, jangan sampai melebihi itu. Misal, contoh dari Medan sampai ke Bali. Itu standar oksigennya cuma kuat misalnya 24 jam atau 48 jam. Nah, kita jangan gambling sampai lebih dari itu, nanti mati kan ikannya. Pertama itu dulu. Nah, kedua, ikan bisa dia digabung, misalnya tadi dalam kemasan seperti ini. Ini contohlah plastik-plastik itu tadi ya, yang standar. Kemudian setelah dia digabung ada beberapa itu ada beberapa bungkus kantong ikan, itu dia dibungkus dulu, bisa dengan koran, dengan apa, supaya mencegah ikan stres ketika berkumpul. Tahu kan, bener. Karena saya juga ngeliatin terus lama-lama tahu juga gitu. Bener-bener. Karena Nanti standar Babel memang itu. lebih ahlinya lah gitu ya. Nah, tapi standar kita itu karena bukan terkait soal ikan aja, pengiriman fragile segala macam pun ada standar inner packing sampai outer packing. Nah, kalau untuk ini setelah tadi saya sampaikan dengan bungkus plastik, dengan koran atau apa, tidak perlu bubble wrap lah. Ini bukan barang pecah belah gitu ya. Ini cukup dengan koran supaya dia tertutup gelap. Nah, kemudian baru kita masukkan dalam styrofoam. Nah, styrofoam itu kan untuk mencegah bocor segala macam. Terutama kalau via udara udah pastilah menggunakan itu untuk wet cargo semacam ini. Nah, terakhir dengan apa? Dengan plastik. Wrapping dengan plastik. Plastik ya setelah styrofoam itu. Nah, ini standar-standar kemasan itu juga kita mengikuti aturan, misalnya kalau dari via udara ada placementnya seperti apa. Dia juga nggak boleh ditumpuk dengan barang-barang berat segala macam ketika menggunakan tracking misalnya, kan bisa pecah gitu ya. Betul. Jadi memang ini sifatnya jadi khusus Ya, gitu. ya, betul. Begitu mungkin. Dan ini standarnya juga sudah ada, jadi tidak hanya untuk ikan, untuk Ya. live animal lainnya pun bisa kura-kura yang saya Betul. tahu. Bukan berarti semakin besar semakin bagus pengapakannya, tidak, justru semakin ngepas badannya justru buat dia nyaman Ya. karena tidak ada goncangan yang lain. Ada yang seperti itu. Kalau terlalu longgar jadinya pusat gitu ya. Betul. Walaupun kita juga tidak bisa terlalu kecil ya. Kalau apalagi kalau via udara ada minimum standarnya misalnya
25 kali 30 kali Ya, 34 gitu ya, standar packing. Itu salah satunya adalah supaya dia tidak terpental-pental Itu. pada saat itu. Jadi kalau tadi yang memang sesuai, misalnya kayak ada pengiriman tadi di luar ikan ya, misalnya kura-kura kecil, tapi itu sebagai inner packing saja. Setelah itu ada packing luarnya. Betul. Tetap ada ukuran standarnya juga. Menjaga stabilitas itunya dalamnya. Oke Pak Sobat Tiki, waktu masih ada. Yang belum bertanya, ayo tulis nama, asal daerah, nomor telepon, dan pertanyaan untuk siapa dan pertanyaannya itu apa. Ditulis karena nanti yang terpilih pertanyaannya akan mendapatkan merchandise dari Tiki. Kalau dari Bang Presiden ini tidak ada merchandise ataupun tidak ada giveaway cupang ya? Karena saya itu ada perjanjian sama salah satu komunitas hewan. Tidak untuk memberi giveaway hewan. Iya betul, karena yang menang belum tentu dia suka hewan. Oke. Sip, kita istirahat dulu ya. Karena kayaknya Pak Wenda mau lihat-lihat nih cupang mana yang bisa disimpan di kantornya. Saya juga mau minum, haus. Tapi tetap di sini. Sebentar doang kok ya. Tetap di sini di webinarnya Tiki. Di masa pandemi, gimana ya cara kirim barang jualan? Mau keluar rumah, takut. Tapi kan kalau barang-barangnya nggak dijual, ntar numpuk terus jamuran. Aduh, gimana ya caranya? Buruan, download aplikasi Tiki sekarang juga di Google Play Store. Nikmati fitur cek tarif, cek resi, tracking barang atau paket, cek kode pos Indonesia, dan cek lokasi Tiki terdekat. Ada juga layanan tambahan kiriman barang, yaitu Jempol, jemput online, biar Tiki yang jemput barangnya di rumah. Paketmu bakal dijemput, info hubungi call center Tiki di 1500125. Pakai Tiki aja, pakai Tiki bikin happy.
Di masa pandemi, gimana ya cara kirim barang jualan? Mau keluar rumah, takut. Tapi kan kalau barang-barangnya nggak dijual, ntar numpuk terus jamuran. Aduh, gimana ya caranya? Buruan, download aplikasi Tiki sekarang juga di Google Play Store. Nikmati fitur cek tarif, cek resi, tracking barang atau paket, cek kode pos Indonesia, dan cek lokasi Tiki terdekat. Ada juga layanan tambahan kiriman barang, yaitu Jempol, jemput online, biar Tiki yang jemput barangnya di rumah. Paketmu bakal dijemput, info, hubungi call center Tiki di 1500125. Pakai Tiki aja, pakai Tiki bikin happy. Weh, pada nungguin ya. Makasih loh, setia banget sama kita ya di webinarnya Tiki. Temanya adalah cupang di masa krisis, cupang laris manis. Ini memang menakjubkan ya, mengagetkan semua bahwa perekonomian di masa pandemi ini kan banyak orang takut merosot. Memang benar, ada beberapa yang seperti itu. Tapi ternyata yang menunjukkan banyak justru yang melonjak berkali-kali lipat dibanding sebelum masa pandemi. Salah satunya adalah area hobi. Salah satunya lagi adalah area ikan hias. Salah satunya lagi adalah ikan cupang. Aduh, dan ini ada Bang Dewa Gembel yang aku gembel tapi tapi omsetnya luar biasa. Juga ada Pak Wenda di sini. Pertanyaan banyak sekali yang masuk. Untuk itu kita langsung saja lagi buka ya. Siapapun yang dibacakan pertanyaannya, dia berhak mendapatkan merchandise dari Tiki. Salah satunya nih ada pertanyaan untuk Babe lagi nih, Babe Diwai. Dari Anwar Nur Hidayat dari Beta Estetik ya, asalnya di Jakarta. Pertanyaannya, ukuran kolam yang ideal untuk pembesaran burayak berapa ya? Kemudian cara mencari pasar penjual ikan cupang ini bagaimana? Nih, ini kayaknya sudah mulai ke breeder, kemudian jadi seller juga. Cara mencari pasar. Tadi kan kita sudah ngomongin sampai burayak, sampai dipindahkan dengan bapaknya. Nah, untuk pembesaran itu kolamnya minimal berapa? Jadi gini, ini ke sana apa ke sini ya? Ke sana. Jadi begini, berapa sih standar kolam yang besar standar kolam buat pembesaran burayak? Pembesaran, ya. Nah, itu jadi kita pikirin gini aja, semakin besar, semakin gampang si burayak untuk tumbuh besar, seperti itu. Karena dia geraknya juga lebih luas. Iya, jadi kita nggak ada aturan tersendiri, nggak ada. Tapi dia kan ada berantemnya nggak sih? Sampai usia berapa mereka harus teritori? Dalam satu kali dalam lubukan, ketika air belum kita acak-acak, belum kita sorti, belum kobok-kobok, masih dalam posisi begitu aja, itu nggak bakal. Kecuali kita sering kobok-kobok itu sering kita pilih. Nah itu akan timbul kanibal ya, akan berantem ya gitu. Oh, jadi kita kobok-kobok itu yang membuat perpecahan. Nah, ya? perpecahan ya. Jadi kita tinggal kasih makan, kuras gitu aja gitu. Oke, Jangan sering kita gini-giniin. Kalau sudah besar lagi, saya pernah liputan ke tempat cupang juga, siapa? Fahmi. Iya. Itu dia pakai ember-ember. Iya. Sampai ada 19.000 ember. Iya. Jadi satu ember satu cupang. Iya. Itu khusus buat giant. Itu yang giant. Besar itu ya. Iya, agar tumbuh besarnya tuh lebih. Karena satu ember satu ikan. Tapi teorinya berarti sama, semakin besar wadahnya semakin cepat tumbuh besarnya. Kalau super mega tank saya tuh, Iya. kan ukurannya 4x4 gitu ya. Diisi cupang satu cukup. Akhirnya tiba-tiba jadi gede. Bercanda. Bercanda lah. Tapi ukuran cupang maksimal tuh berapa senti? Untuk plakat 4,5 cm. 4,5 Iya, senti. dari mulut sampai ke pangkal ekor. plakat tuh gini ya Be ya. Ini plakat. Oh, ini plakat. Ini 4,5 cm untuk Bisa plakat. jutaan gitu. Iya, gitu. Tapi untuk giant bisa Giant. sampai 10 gitu. 6, 7, 8 gitu. Oh, 2 kali Tapi lipat lah ya. body only, dari ujung sampai ke pangkal, belum ke ekor ya. Oh, bisa 10 berarti. Body only, oke. Nah pertanyaan tadi satu lagi katanya bagaimana menemukan pembeli, atau menemukan seller tadi apa sih pertanyaannya? Menemukan Mencari pasar. Betul, pasar penjualan berarti menemukan pembeli. ya, itu tadi yang saya katakan tadi. Posting sebaik mungkin ikan-ikannya, yang terbaik mungkin. Oke. Dengan sendirinya orang akan melihat. Oke. Dan dia nggak perlu menjual ke mereka, mereka yang akan datang ke rumahnya. Betul. Atau kolaps dengan YouTuber binatang seperti saya The Hakim itu. Alhamdulillah. Enggak, tapi jujur alhamdulillah saya itu bisa dengan apa yang saya punya, apa yang saya mampu bisa membantu teman-teman Jadi ladang UMKM ataupun breeder-breeder. Iya, benar. Itu Luar biasa. senang banget bahkan katanya
ini saya bukan nyombong ya, dengan adanya konten Megatank itu Iya. jadi heboh sekali. Iya. Banyak penjual-penjual ikan, makasih Pak Iya. Irfan, penjualan meningkat. Jadi Iya. ikan Irfan Hakim, Iya. ada kayu buat aquascape Iya. Irfan Hakim. Gitu, Dapat berapa royalti? Ya enggak, SMA Ya alhamdulillah. kalau nggak salah Itu. semenjak ada Megatank, Aquascape keren juga ya. Alhamdulillah. Kocak juga ya. Alhamdulillah. Yang saya tahu ya gitu. Nanti temanya aquascape juga bisa loh ini Gantian. Tiki ya. Saya banyak waktu masih ada. Oke. Jualan juga dia. Jualan juga, luar biasa. Kita bisa live aquascaping di sini loh ya. Juara dunia saya kenal semua di sini nanti ya. Oke. Lanjut. Sudah terjawab? Sudah, Jadi ya. gunakan sosial media sebagai corong untuk memasarkan Iya, apa yang kita iya, punya seperti ya. itu. Dan jangan menyerah. Memang proses bisnis Iya. itu Agak sulit. ada prosesnya. juga, prosesnya gitu, iya. dinikmati. Betul ya Pak ya? Setuju. Oke, ada pertanyaan buat Pak Wenda dari Navindra Dwi J dari Tulungagung. Orang Tulungagung. Pertanyaan untuk Tiki, untuk pengurusan surat karantina per ikan atau per paket? Bagus. Oke. Salam sehat, Mas Navindra Ya. dari Tulungagung. Ya. Dari Tiki. Jadi pengurusan surat karantina per ikan atau per paket. Ya. Jadi karantina itu dengan tipe ikan yang sama, pengurusannya suratnya cukup satu mewakili yang lain. Yang penting satu tujuan dengan tipe jenis ikan yang sama. Oke. Karena oke, nanti dia juga akan masuk lab untuk via udara ya. Jadi dia masuk lab akan dicek. Makanya kami tadi kalau ada biaya apa segala macam termasuk itu pengujian lab, termasuk surat biaya entry karantina ataupun pelepasan kalau dia transit di Jakarta. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi hitungannya per Jadi hitungannya per SMU, ya, per surat muatan udara. Di dalamnya bisa ada 10 ikan, ada 20 ikan, Iya. atau kalau memang cuma satu ikan, dikirim satu ikan juga nih, ya udah satu surat karantina. Oke. Bisa aja kan Kalau ikannya besar. Ini kirim bicara ikan umum teri ya, bukan cuma sama ikan paus ya beda lah ya. Teri dihitungnya per apa. Oke, Jadi per satu SMU ya. pengiriman, satu surat karantina. Tapi Isinya bisa banyak bagus, ikan. Pertanyaan bagus. Bagus, sekali. bagus banget. Oke, dan ini juga dari Delona. Kita pertanyaan banyak aja deh, nggak apa-apa biar yang dapat merchandise-nya banyak juga ya. Ini dari Delona. Delona pertanyaannya adalah kepada Bang Diwai, kalau kirim ikan harus dipuasain berapa hari? Iya betul. Makasih Bang Diwai, sehat selalu katanya. Halo Delona ya. Jadi gini ya, kenapa kita harus puasain ikan dalam pengiriman? Itu karena kita lihat sisi kenapa mesti dipuasain. Karena gini, takutnya itu kan si ikan ketika kita kirim berapa hari itu makan pupnya sendiri. Atau muntah. Iya, Jadi seperti racun itu. ya, Be? Jadi racun buat dia. Racun. Jadi umpamanya kita sore mau kirim, ya dari pagi sampai sore itu jangan dikasih makan. Itu di jalan dia nggak lemes. Enggak. Kalau ntar lapar, aduh ini di jalan, kan kita di jalan aja pengen ngemil gitu. Enggak ya? Enggak. Kuat ikan kuat. Jadi kalau ikan itu memang dipuasai dulu. Iya. Selain makan pupnya, jadi itu takut timbul amoniak di airnya gitu karena ada kotorannya. Betul. Kan nggak bagus buat Dan ikan. itu beda ikan, beda aturannya juga. Iya, Kalau seperti cupang itu. cukup Iya. dari pagi Ah, sampai sore pengiriman. Iya. Kalau ikan yang lainnya juga ada yang sampai sehari, 2 hari Iya, ya. gitu. Pokoknya gini aja, kita mau ngirim pagi, berarti yang kemarin itu jangan dikasih makan gitu aja. Oke. 1 hari aja cukup lah gitu. Sip. Tapi itu berarti kalau orang ikan pasti tahu. Nah itu fungsinya sosial media juga banyak teman, bukan cari musuh, harus cari sahabat ya. Jadi banyak bertanya, komunitas-komunitas gabung. Jadi ilmu kita tuh bertambah. Ini sekarang tuh gurunya tuh banyak banget sekarang. Bisa dimanapun kita nemu guru ya. Betul. Medsos. Oke, ada pertanyaan lainnya. Kita masih tunggu. Ayo, ini sambil nunggu pertanyaan, ini banyak banget. Terima kasih loh antusiasnya ya. Kita ke Rahmat Yuliardi dari Sumatera Barat. Ingin bertanya ke Mas Dewa lagi nih. Apakah pemilihan bisnis ikan cupang menguras modal yang cukup atau justru sebaliknya? Modalnya gede atau kecil sih? Ya. Dilihat tadi, mau dapat duitnya banyak apa dikit? Seperti itu. Kalau mau banyak? Mau banyak ya modalnya banyak gitu. Tapi gini, di ikan cupang itu sebenarnya nggak perlu modal banyak. Kita misalnya seller nih, kita belanja ikan cupang 10 ekor dulu. 10 ekor kita butuh duit, misalnya saya nggak berani ngomong harga di sini ya. Jadi 10 ekor 300.000. Berarti Itu ngomong. Hah? Itu ngomong barusan.
Itu ngomong ya? Contoh ya, Iya, contoh. 10 ekor misalnya 300.000 berarti satunya 30.000. Ya, jadi kita buat ngejualnya 10 ekor dulu melalui posting atau melalui live. Ya dengan modal segitu kita tahu harga ikan itu segitu. Kita ambil, kita live, besok ya belanja lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu apa? Nggak perlu modal yang banyak. Jadi gini, Iya. bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Lihat yang sukses banyak, tapi sebelum sukses tuh awalnya tuh sulit sekali juga Iya, ya. iya, Jadi gitu. diawali justru dari sedikit, Dari karena sedikit. nggak semua cocok Iya, juga berbisnis bidang iya, itu. Coba sedikit, oke tambah lagi gitu ya. Iya. Ada cerita lucu, bukan cupang tapi masih ikan hias. Discuss, ada namanya Intan Discuss. Dia ngomong lucu banget. Diawali bisnisnya itu karena suaminya beli ikan discuss mahal. Dia marahin suaminya, ikan kayak gini mahal lah Sal. Saking sebelnya sama suaminya, ikan discuss baru dibeli, dijual lagi sama dia di Facebook. Lebih mahal. tinggi harganya dari yang suaminya beli. Iya. Laku. Akhirnya dia ke suaminya gini, "Pah, beli lagi Pak." Gitu. Sekarang udah 5 tahun dia jadi jagoan banget. Iya gitu. Itu jadi maksudnya bisnis itu kadang-kadang diniatin, kadang-kadang nggak diniatin, ya udah kalau jalannya di situ lancar-lancar. Apalagi tambah hobi tadi ya. Betul. Itu mah istri Akhirnya saya, papanya ah. disuruh beli terus. Itu mah istri saya. Oh gitu juga. Sama. Saya beli ikan jual antingnya dulu. Oh gitu. Pinjam antingnya dong. Nah sekarang pakai antingnya itu siapa? Ini anting sendiri. Oh dulu Iya, gitu. jual antingnya dong. Beli ikan, diomelin. Ketika ikannya mahal, beli lagi dong, beli lagi. Suruh beli lagi. Jual. Itu dulu seperti itu. Ya udah, karena bisnis itu memang seru, itu misteri ya. Kalau bisnis itu bisa laku, bisa enggak ya gimana? Oke-okean juga. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini banyak, kita pilih ya. Ini dari Fajar nih buat Pak Irwenda. Fajar Sukmawati, Mbak. Ini cewek atau cowok ya? Cewek berarti ya. Fajar Sukmawati, gimana tuh? Ya. Belum ditanya udah iya aja Bapak. Saya mau nanya ini cewek atau cowok? Fajar Sukmawati. Ini Fajar Sukmawati sih kayaknya cowok ya. Sukmawati? Sukmawati mungkin ngambil nama Oke, ibunya jika ya. Anda perempuan akan saja disilakan. Akan dapat door prize. Apakah Tiki memberikan kompensasi jika saat proses pengiriman cupang meninggal saat di perjalanan? Ini kalau bahasanya mati gimana? meninggal nih gitu kan. Wafat, meninggal, mati. Baik. Terima kasih. Tadi Mas Fajar, salam dari kami di Tiki dan rekan-rekan di sini. Jadi pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk cupang yang meninggal ya? Ya. Sebenarnya begini, live animal itu semua pengiriman yang dalam bentuk live animal itu ada resi resmi antara, jadi kalau kita bilang ijab kabulnya lah Ya, antara pengangkut carrier dengan pengirim begitu. Nah, kami sebagai logistik juga atau pengangkut memang tidak memberikan kompensasi untuk hewan yang mati. Ya, ini terkait dengan kita tidak pernah bisa ngecek dalam kondisi apa sebenarnya ikan di dalam kemasan tadi Ya, gitu ya, ya. ya. Dan kemudian apakah saat dia kirim di gerai kami atau itu dalam posisi berapa hari? Tadi seperti yang Babeh tadi bilang, ada amoniaknya atau dia puasa atau tidak, seperti itu. Jadi kesalahannya entah dari mana. Kesalahannya entah dari mana. Jadi ketika memang kesalahannya itu jelas dari sisi kami, itu mungkin misalnya pecah di ketahuan lah, kelihatan segala macam itu. Tapi kan kita menghindari itu. Tapi kalau ikan mati segala macam, memang semua pengiriman baik seluruh live animal itu belum ada kita lakukan kompensasi untuk itu. Betul. Gitu. Biasanya sih itu komunikasi Ya. di antara pengirim dan penerima. Betul. Biasanya Benar. tanggung jawab dari si pengirim biasanya ya. Iya, Betul. gitu ya. Jadi, biasanya Atau kecuali memang misal tim ekspedisinya mungkin misal Ya. Tiki, misal terjadi kecerobohan, Ya. itu bisa. Ya. enggak, tapi biasanya kalau di ikan cupang ini, Iya. segala kematian itu ditanggung si sellernya. Oh iya. Nah, seller. Nggak pernah menuduh tikinya, nggak pernah. Oke. Si Memang seller seperti itu, jadi ah. si sellernya pun bijaksana. Iya. Mati tapi ada syaratnya. Ya. Saat membukanya itu divideoin. Nah, Mati. Ada Beda sama bukti-bukti dari gepeng. betul. Iya. Kalau gepeng sama kardus-kardusnya, itu siapa yang salah saya bingung. Iya. Tapi kalau apa namanya, kalau yang udah mah mati kena suhu panas. Rata-rata seperti Kena itu. suhu panas mati. Perlu pakai es ke sih? Kadang-kadang kan pengiriman itu tuh ada dikasih es juga di Enggak, boxnya. kita inisiatif pakai ini. Jadi plastiknya itu kita bungkus pakai tisu basah.
tadi yang dilapisi. Cipratin air. Ah. Ya. Habis itu kan udah basah tisunya tuh, kita bungkus lagi pakai hitam. Jadi airnya nggak kemana-mana masih situ. Oke, gitu. Atau pakai daun pisang yang masih muda banget, Hah? Mudanya gimana? Muda banget yang gitu. kuning, apa yang hijau muda gitu. Hah? Jadi Apa efeknya? efek adem. Ntar disangka lemper loh. Iya, banyak yang ngomong. Jadi gini, Bang Liwai, saya nggak pesen ikan, pesen lemper ini. Jadi Jadi di bungkusnya sama bungkus, daun pisang. daun pisang yang masih muda, jangan yang udah tua percuma. Yang masih muda, benar-benar warna kuning gitu. masih Kenapa? muda. Ya nanti kan sampai ke sana 3 hari Kering? masih adem, nggak kering, masih berair gitu Jadi ibaratnya. penurun suhu juga. iya. Dan juga secara alami ada kadar airnya juga di dalamnya. Nah, Betul. jadi kematiannya cuma di suhu. Oke. Dan Suhunya lebih biasanya dari seller yang bertanggung iya, jawab. tadi yang iya. Perlu saya mungkin tadi saya tambahkan, Ya. sebenarnya tingkat kematian kalau ikan cupang kalau sesuai dengan standar itu sangat kecil tingkat kematiannya. A. Kalau sesuai dengan pertanyaan ini nanti bisa. Makanya ada standarnya. Nah, kalau ikuti standar, kemudian juga dengan jumlah waktu tertentu yang sudah lead time-nya sudah bisa terukur, itu sangat kecil sekali. Makanya kalau ditanya, Pak, dijamin hidup nggak? Kita sulit juga menjamin Iya. nyawa kan Kembali, gitu ya. karena itu bernyawa. Nah, Iya. kembali tadi soal takdir kalau Kali soal aja itu. takdirnya memang lagi Nah. meninggal ketika di awan. Nah, Bisa. ya, seperti Iya, iya. itu. Kembali ke situ. Kita bukan bercandain hal itu ya. Iya. Karena memang ini nyata. Realitanya Iya, seperti itu. Tidak ada kepastian dalam hal ini. Iya. Tapi tanggung jawab biasanya dari seller ketika Seller. ada sebuah terjadi sesuatu yang Ya, tidak pasti diinginkan. tanggung jawabnya seperti itu yang sudah terjadi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, masih dipilih lagi sekali lagi. Kalau yang mau bertanya, ketik nama, kemudian asal daerah, nomor telepon, dan juga pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Siapapun yang dibacakan pertanyaannya itu berhak mendapatkan merchandise dari Tiki. Ngomongin soal Tiki, ada promo nggak? dari Tiki? Nah, ya ini buat para pecinta ikan. Kita dari manajemen Tiki akan ada promo. Waktunya kapan? Saksikan. Oh, ada di IG-nya apa? Panteng terus nanti di Sosial media Tiki. sosmednya Tiki. Oh, iya, Begitu iya, iya. ya dalam waktu dekat manajemen kami akan promo untuk tidak ada salah satu tadi kita meniadakan surcharge dan minimum weight tadi. Tapi Promonya kapan itu. dan Pantengin terus. sampai kapan ada Sosmed informasi Tiki. di sosial media? Sip. Itu angin segar sekali ya. Mantap kan, Be? Mantap. Kado deh dari Tiki Bima ya. Makanya pakai Tiki terus, udah 50 tahun terpercaya. Ih. Oke, ada pertanyaan lainnya. Ini sudah nih tadi yang dari Sumatera Barat ya mengenai cupang menguras modal besar atau sebaliknya. Ini udah. Coba kita lanjutkan ke Samuel Situmorang. Untuk Babe Diwai, apakah wajib memindahkan burayak umur 4 hari setelah menetas ke wadah pembesaran? Kalau tidak ada efeknya, kalau tidak ada efeknya atau tidak, udah wajib nggak? Wajib. Kenapa? Karena di usia 4 hari itu airnya itu udah air bekas bapaknya sama bekas mamanya, kotorannya udah banyak banget. Iya. Kotorannya. Bekas kejadian sebelumnya. Bekas pembuahan. Jadi dan lain-lain. bekas ini kotoran indukannya banyak di situ. Jadi akan dari situ apalagi ketika matahari ke situ bisa mengakibatkan bakteri yang kurang baik lah buat si air. Efeknya akan Efeknya. bisa kematian juga buat Pasti. pasti. Ya, Kali ini pasti ya. Pasti, iya. Makanya alangkah baiknya langsung dipindahin ke air yang baru yang dengan wadah besar. Kalau dipindahkan lebih cepat, misal 3 hari, 2 hari. Buraika kan belum bisa berenang. Oh, Ini jadi memang 4 hari. Iya, 4 hari kan buraika udah bisa kemana-mana. Kalau masih 3 hari itu masih di dalam busa. Iya, iya. Kalau 4 hari itu udah bisa kemana-mana, 4 hari, 5 hari udah bisa berenang kemana-mana. Jadi Makanya- alangkah baiknya dipindahin. Breeder cupang tuh tekun-tekun banget dengan saringan yang kecil gini. Gitu ya. Ya ampun, 4 hari. 4 hari. Harus. Wajib. Iya. Sampai berapa lama? 4 sampai 1 minggu itu. Di situ. Iya. Nanti pindah lagi. Pindah. Habis 1 minggu ke pembesaran. Enggak, ini dari yang 4 hari itu maksudnya 4 sampai 1 minggu dipindah. Ya. Dipindah 4 sampai 1 minggu. Sampai? Nah, di situ nanti kita akan melihat posisi si burayak ketika sampai umur 1 bulan itu masih dalam kondisi bagus, berenangnya bagus, sehat gitu. Nggak perlu diganti Biarin dulu, aja. biarin aja gitu. Kecuali kalau sudah murung. Iya, udah murung baru ganti air. Pindahin lagi. Iya. Nah, tadi ada jawabannya apa? Ada pertanyaan lagi di bawahnya apa tadi? Enggak, Apa? itu udah kalau efeknya. Oh, efeknya. Efeknya kalau tidak dilakukan ya Oh mati. iya, gitu mati. Iya, Iya, gitu. seperti itu. Oke. Ih, seru ya. Mantep ini.
Seru banget. Banyak ilmu, Pak. Betul, betul. Karena kalau udah ketemu celahnya, Ya. karena kalau nanya gampang atau susah, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Besok Kalau ini kita udah kura-kuranya akan ditukar sama cupang semua. Jangan Dikasih ngomong saya gitu. kura-kura. Saya udah Dokter. janji Iya ini kan. Bang Dewa akan datang ke rumah saya. Ntar, aduh. Nambah. Oke, ada pertanyaan lagi dari Yeyen Suratning nih dari Tangerang Selatan. Untuk Tiki, Kak Wenda, menurut Anda berapa persenkah tingkat keamanan dan kenyamanan ikan jika melakukan pengiriman dengan Tiki? Tanya ke Oke. ikannya. Lalu bagaimana kami menjelaskan fasilitas yang Tiki punya tersebut ke buyer? Oke. Mbak Yeyen dari Tangsel. Ya. Makasih banyak pertanyaannya nih. Jadi kalau tanya berapa persen? Saya bisa menjamin itu bisa di atas 95%. Wow. Ya. Posisinya gini. Bahkan betapa Tiki itu tidak mau ini sebagai bisnis semata sebenarnya. Pada saat kemarin tahu waktu PSBB pertama Ya. sampai saat ini pun malah masih ngalami ya. Ketika misalnya via udara, kalau lewat darat aman lah, aman masih. Yang penting tadi durasi time-nya itu. Nah, ini Babe juga sebagai pengirim yang loyal dengan Tiki dan komunitasnya itu juga bisa lihat, bisa rasakan sendiri. Kondisinya betapa Tiki juga tadi saya bilang tidak sekedar bicara soal bisnis. Ketika tidak ada penerbangan, tidak ada moda, angkutan segala macam, kami sampaikan ke rekan-rekan relasi bahkan ke konter-konter Tiki, jangan kirim ikan dulu. Padahal kan kami rugi ya kalau nggak ada kiriman apa segala. Tapi demi menjaga itu supaya apa? Ketika mereka kirim tidak ada, bisa 2-3 hari airnya mati kan itu. Jadi kita sangat mementingkan itu juga. Jadi komunikasi Komunikasi ya? dua arah. Jadi Oke, kalau Pak Wenda ya biasa kalau pengirim kan ini Tiki kenapa nih kok tumben ditolak nih kan? Bukan kami nolak, tapi justru untuk menjaga bisnis Anda Nih, supaya ini benar-benar bisnis, benar-benar tidak hanya meraup keuntungan, tapi juga melihat kenyamanan dan keselamatan. Keselamatan itu, makanya saya bilang kalau itu kita pun harus bisa jaga. Ini kan kita relasinya panjang, Betul. tidak Kepercayaan. kepercayaan panjang. Nanti mereka pas sudah tahu, oh iya, tidak ada flight, tidak ada moda yang bisa ini, kasihan sudah angkut dari mana-mana, terus 2-3 hari ngejogrok itu istilahnya, bisa mati kan. Nah, Tapi itu yang kembali kita ke jaga. usia 50 tahun Tiki aja itu sudah jaminan mutu. Iya. Ya kan dengan berbagai macam pengalamannya. Betul. Oke. Selanjutnya buat Babe Diwai. Ini waktu tinggal 5 menit lagi ya. Ayo Sobat Tiki ya. Ini memang berasa cepat karena kita asik sekali ngobrolnya nih. Ini dari Leonardo. Wow, Leonardo. Om Diwai, Om. Bagaimana cara mempertahankan kecantikan ikan cupang kita? Apakah faktor pemberian makan dan tempat tinggalnya mempengaruhi kecantikan ikan kita? Betul. Ya. Saya suka yang half moon tuh. Iya. Kadang-kadang tiba-tiba redup gitu. Iya. Itu yang mempengaruhi kecantikan ikan cupang itu apa? Makanan, tempat tinggal? Dari Leonardo tadi padahal sudah dijawab sama dia itu. Ada semua ya. Tadi kata Makanan apakah dari ada. makanan atau tempat tinggal? Itu jawabannya. Emang iya? Dua hal itu ya. Dua hal Anda itu. benar! Jadi dia udah tahu ya. makanan dan juga Iya, cuman butuh pembahasan ya. Jadi menambah kecantikan itu pertama dari tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. harus seperti apa? Air sesuai dengan yang dia butuhkan. pH, suhu, ya kan? Informasinya Iya. pasti ada lah kalau kita browsing mengenai itu. Iya ada Oke. pasti. Sama kayak Irfan aja. Anaknya Irfan di kamarnya fasilitasnya keren. Oh, iya. Begitu keluar rumah ganteng kan? Oh iya benar karena dia senang. Perawatan. Senang. Iya Iya kan? perawatan. Iya iya. Ada apa aja ada gitu. Sama di ikan. Oke. Di ikan juga gitu. Jadi tempat tinggalnya, Iya. air khususnya sumber Iya. kehidupan dia. Kasih nyaman. Suhunya minimal berapa, maksimal berapa? 25 sampai 27. 25 sampai 27. 26 ke 26. Oke. Gitu. Jangan lebih sampai 29 apalagi jangan sampai. Anget termatang Iya, hangat, ya. iya. Oke terus udah gitu. Makanan. Nah, Ntar dulu tempat tinggal dulu. Iya. Kan sekarang itu rata-rata kan kosongan. iya. Sekarang itu sudah mulai berimprovisasi menggunakan aksesoris-aksesoris. Iya. Saya pernah lihat jadi kayak kos-kosan ada tempat tidurnya gitu. Pernah lihat. Itu yang ngepop. Ada yang juga dibikin Kayak rumah Barbie nih gitu. beneran saya pernah lihat. Ada juga yang pakai aquascape. Iya, aquascape. Sekarang. Iya. Mengganggu nggak dengan Iya. Jadi kehidupan dia? Jadi gini, kalau untuk aquascape ya ada pohon-pohonan, itu mengganggu sih tidak, malah sesuai dengan habitatnya.
tapi akan menjadikan ikan cupang itu sirip-siripnya akan pecah belah karena robek gitu kan. Jadi kalau mau pakai hardscape atau itunya juga harus disesuaikan. Iya, disesuaikan. Nah, itu tadi kan dari tempat tinggalnya udah benar. Kita harus tahu air. Yang keduanya itu makanan. Ya, seperti Abi bilang tadi, ini pemain Half Moon itu lebih banyak menggunakan pakan jentik nyamuk. Karena jentik nyamuk itu bagus buat tulang-tulang ikan cupang. Jadi keras terus gitu. Jadi misalnya sirip-sirip itu tulangnya itu akan keras. Jentik nyamuk. Nah, jadi jentik nyamuk itu bikin keras. Ya, lalu ada kutu air buat protein, menimbulkan warna. Warna di ikan. Jadi warnanya itu akan tidak redup. Tidak bias gitu Protein dapat dari kutu air. Kutu air. Iya, Terus seperti itu. Kalau cacing sutra? Saya tidak membicarakan yang lain. Jadi yang lebih hebat itu dua. Jadi kutu air sama jentik nyamuk. Nah, lalu bagaimana dengan cacing sutra? Bisa saja, tapi cacing sutra itu lebih banyak lemaknya. Ikannya akan gendut. Gitu. Kalau pelet yang dihancurin? Ya, kalau Irfan melihat komposisi pelet itu kan komposisinya udah jelas ditangani oleh orang profesional. Otomatis komposisinya bagus. Proteinnya ada, ininya ada, spirulinanya ada. Jadi itu pun bagus. Berapa kali sehari ngasih makan? Sehari dua kali, pagi dan sore. Tapi dengan porsi yang tidak berlebihan. Pagi, sore. Gitu. Karena ikan hias, bukan ikan hias aja, ikan semua ikan ya, itu posisi makan itu di jam 7 sama jam 5 sore. Rata-rata. Kecuali kalau ikan koki semakin sering semakin bagus, tapi sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit. Tapi kalau ikan cupang itu pagi sore. Gitu. Kalau Anda sendiri makannya jam berapa ini sampai kurus seperti ini? Ya itu hobinya nggak makan, jadi bingung nih. Ngomongin makanan ikan, makanan cupang, dianya sendiri nggak hobi makan. Padahal protein bisa diambil dari kutu air. Kenapa nggak makan kutu air? Anda makan kutu air. Proteinnya tinggi. Aduh, ini buat Pak Irwenda, ini pertanyaan terakhir tampaknya ya. Ini nggak masih kerasa ada. banget nih, udah 3:30 aja. Kita bacakan nih buat Pak Irwenda. Dari Mawar, kita anggap namanya Mawar. Ini bukan penjual bakso boraks ya. Mawar Maharani. Maaf ya, Mawar bercanda namanya juga. Mawar nih. Di Natuna, Pontianak. Oke. Alamat domisili Natuna, tempat tinggal sekarang Pontianak. Ntar sebutin kok Natuna di Pontianak nih, saya bacakan. Pertanyaannya adalah untuk pihak Tiki. Kalau jangkauan pengiriman ikan jauh, apa bisa penanganannya lebih dipercepat? Oke. Terima kasih Mbak Mawar ya, di Pontianak cukup jauh. Pertanyaan yang bagus nih, Irfan. Jadi apakah bisa dipercepat pengiriman ikan? Tiki sendiri sebenarnya itu punya beberapa produk gitu ya. Ada produk ONS ya, produk reguler, ada produk ekonomi, bahkan ada produk tracking juga kita punya gitu. Nah, kalau ikan udah pasti produk-produk cepat lah. Ya, kayak ONS itu bener-beneran betul, one night service. Jadi kalau pertanyaan apa, ya sudah pasti kalau live animal itu penanganan handlingnya pun handling percepat. Jadi yang dibeli sama customer itu adalah lead time, waktu. Nah, berarti ini produk cepat yang dibeli. Dengan catatan juga modanya misalnya dia pengiriman dari Pontianak untuk ke Jayapura. Sepanjang moda itu ada, ya kenapa tidak? Memang itu yang dijual berdasarkan moda angkutan yang kita Jadi memang pegang. sudah ada beberapa kategorinya. Betul, schedule itulah yang akhirnya dijual dalam sistem kita, sistem penjualan kita. Seperti itu Irfan. Oke. Jadi sudah ada pilihannya ternyata ya, dan betul. kita yang menentukan ini harus cepat sampai atau bisa dilamakan sedikit juga ya. Betul, tergantung pilihan dari customer juga. Tapi yang jelas dapat dipastikan sampai dengan selamat. Amin. Harus ya, itu komitmennya. Ini pertanyaan terakhir untuk Babe. Babe, kenapa rambutnya dibotakin? Bukan, Beng. Kaget. Karena ada cerita di balik botaknya rambut Babe ya. Oke. Dari Rizka di Karawaci, Tangerang. Bagaimana, cara mengelola ternak cupang untuk seorang pemula dan apa saja material yang tepat untuk tempat biar si cupang biar nyaman, mumpung ada presiden yang sendiri jawab katanya. Ya, kalau untuk menjadi di sini dibicarakan peternak pemula ya. Iya, mengelola ternak cupang untuk seorang pemula, betul. Ya. Berarti ternak sudah bukan pemelihara Iya, lagi bukan aja.
penghobi, Nah. tapi bukan juga seller, Mas. Peternak ya. Peternak. Jadi hal yang harus diperhatikan itu pertama itu indukannya, kita cari indukan yang istimewa lah. Indukannya yang istimewa, kita cari indukan yang bagus, si jantan dan betina. Keduanya itu kita punya wadah, pertama untuk pemijahan, kedua untuk pembesaran. Harus siapkan. Jadi pemijahan dan wadah pembesaran. Nah, selanjutnya adalah kita harus memiliki tempat-tempat tempat-tempat yang nanti setelah 3 bulan disortir. Di sini istilahnya namanya ren, Ya, di ren. ya. Nah, jadi cuman itu aja. Kita harus memiliki semuanya sebelum ikan kita tumbuh besar. Disiapkan dulu. Disiapkan dulu. Oke. Dan lokasi. Kena matahari atau Iya, enggak? Ruangan atau luar? Kena matahari tapi tidak secara langsung. Oh, berarti yang kayak Iya. pakai jala yang Iya, itu. jala paranet. Nah, jadi jangan langsung nyengat itu, jadi ditambah ada sedikit paranet itu. Pokoknya jangan secara langsung lah. Jadi intinya kita sebelum, walaupun kita baru mulai beternak ya, kita harus punya alat-alat itu dulu. Tempat pijah, tempat pembesaran dan ren-ren. Serta lokasi yang bagus dari jangkauan sinar matahari langsung. Seperti itu. Informasi lengkap sekali, banyak sekali dan meluas sekali ini. Mudah-mudahan memuaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang maaf sekali tidak bisa dijawab secara keseluruhan. Tapi yang dibacakan dan sudah dijawab, selain rasa penasarannya terjawab, juga mendapatkan merchandise dari Tiki. Oke, sebelum berpisah ada yang mau disampaikan lagi dari Abah dulu, silakan Bang. Ya. Buat kalian yang senang sama ikan cupang, jangan takut tahun depan ikan cupang akan redup, jangan takut. Jadi pesan saya, selagi masih ada kontes ikan cupang dan masih ada YouTuber ikan cupang ya, insya Allah ikan cupang di Indonesia nggak bakal mati, insya Allah pasti akan selalu maju. Makanya subscribe di Y Gembel supaya cupangnya juga makin melejit ya. Iya. Bisa promosi. Oke, tapi betul kontes itu penting karena kemarin juga saya ada kontes ikan koki, saya ketemu juga dengan para pecinta dan penggiat juga. Itu kontes itu sangat penting sekali ya. Om Sugi juga cerita betapa pentingnya komunitas dan juga kontes-kontes itu. Jadi mudah-mudahan ini bukan tren sesaat saja, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber mata pencaharian ya. Seperti itu. Oke, selamat mencoba, sukses untuk semuanya dan dari Pak Wenda, silakan Pak Wenda. Oke. Satu hal kalau untuk kami dari Tiki ya, kami selalu bangga melayani negeri. Salah satu hal adalah menjadi jembatan UMKM ini, gitu ya. Jadi 50 tahun loh kita dan kami hidup juga karena apa yang sudah diberikan kontribusi dari pelanggan-pelanggan kami. Jadi kami akan tetap berada di tengah-tengah para pengusaha baik kecil, mikro maupun pengusaha menengah. Kita tetap semangat dalam era pandemi sekalipun, tetap berkontribusi buat negeri. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan luar biasa. Tiki, terima kasih loh melakukan webinar ini, benar-benar informatif sekali, membuat semangat untuk terus berkarya, untuk mencoba berbisnis. Jadi di masa pandemi ini jangan berputus asa, dengan acara seperti ini juga saling memberikan semangat kepada yang lainnya ya. Oh ya, dari Tiki juga kan ada promo, makanya ikuti terus informasinya di Instagramnya khususnya ya, dari Tiki, Tiki_ID. Betul ya, takut saya salah, betul ya? Oke, kalau begitu saya Irfan Hakim, senang sekali diberikan kesempatan oleh Tiki di webinar yang ketiga ini. Dan mudah-mudahan bisa ada kesempatan lainnya dengan hobi-hobi yang lain, dengan informasi-informasinya lain. Thank you ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you banyak Om. Sama-sama.